Halo teman-teman semuanya, saya Sri Intan Rizky Siregar akan mempresentasikan hasil rekayasa ide saya. Yang topiknya bagaimana melakukan konseling dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana melakukan konseling dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kenapa harus menanamkan nilai-nilai Pancasila? Apakah penting? Jelas penting. Karena nilai-nilai Pancasila adalah sebagai pandangan hidup kita, sebagai tolak ukur kita dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Tapi banyak juga yang nggak menanamkan ini. Karena apa? Karena memang nggak tahu atau bahkan tidak mau tahu. Dan Pancasila ini, dan dalam kita menjadikan Pancasila ini sebagai pandangan hidup, artinya berarti kita mempunyai cita-cita. Dan sebelum itu pun pada Indonesia pun memang bangsa kita pada tanggal 28 eh, pada tanggal 28 Oktober 1928 kita telah menjadi satu bangsa. Artinya satu kesatuan dari berbagai ragam latar belakang sosial dan budaya, agama, keturunan, yang bertekad untuk membangun satu tatanan hidup yang berbangsa dan bernegara. Saya yakin kita yakin setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan yang menghadapi masalah bersama, mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu mewujudkan satu tatanan masyarakat yang adil, makmur, material, spiritual, berdasarkan Pancasila. Anggaplah sebagai halnya keluarga, kita dalam keluarga pasti punya pandangan hidup yang artinya kita punya cita-cita akan jadi seperti apa keluarga itu. Nah, pandangan hidup ini artinya yang akan membuat kita lebih jelas gitu. Memudahkan kita dalam menghadapi persoalan, memecahkan masalah, sebagai pedoman kita, sebagai pegangan kita, dan membangun diri kita atau membangun keluarga itu sendiri. Artinya kita berarti dengan adanya menjadikan Pancasila ini sebagai pandangan hidup, ini bisa membangun kita sebagai bangsa yang akan tercapai cita-citanya nanti. Nah, pandangan hidup satu bangsa di Indonesia ini, nah, yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup ini, yang pertama apa? Yang pertama dia memiliki cita-cita, cita-cita bangsa. Yang kedua pikiran-pikiran yang mendalam. Yang ketiga yaitu gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Yang artinya pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari, kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa untuk diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan kehidupan sehari-hari. Nah, karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketetanan negara. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah undang-undang pernah kita miliki, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945, di mana Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Sementara Republik Indonesia tahun 1950 Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional kita. Pancasila selalu menjadi pegangan bersama pada saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita. Ini merupakan bukti sejarah bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerohanian yang dikehendaki sebagai dasar negara. Maka inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia. Walaupun mereka terdiri atas berbagai suku dan yang berbeda, bangsa Indonesia yang terkait oleh keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
yang kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat. Adalah tali persamaan pandangan hidup antara berbagai suku bangsa di Nusantara. Pandangan hidup kita berbangsa dan bernegara tersimpul dalam falsafah kita Pancasila. Nah, Pancasila memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai tertuang dalam kelima sila Pancasila. Nah, maksudnya apa? Di dalam sila Pancasila itu ada nilai-nilai. Apa sih nilai-nilai Pancasila? Nah, nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya dasar ketuhanan, maka Indonesia mengakui dan percaya pada adanya Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi sebab adanya manusia dalam alam semesta, serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya. Nah, dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang 1945, berarti bahwa negara Indonesia terdiri atas beribu pulau dan lebih kurang 200 lebih juta penduduk yang menganut beberapa agama. Agama di Indonesia ada apa aja? Ada Islam, ada Kristen, ada Cina, ada Hindu, ada Buddha. Ada 5 agama yang ada di Indonesia. Nah, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, terdiri dari 2 pengertian, yang mana ketuhanan dan yang Maha Esa. Ketuhanan ini kan Tuhan, yakni Allah, zat yang Maha Esa, menciptakan segala kejadian, termasuk pencipta semua makhluk. Yang Maha Esa yang berarti yang maha, satu, maha tunggal, yang tidak mempunyai persekutuan. Dia Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya. Sila ketuhanan yang mengandung pengertian bahwa kita bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini internasionalisme ataupun perikemanusiaan adalah penting bagi kehidupan suatu bangsa dalam negara yang merdeka dalam hubungan dan bangsa-bangsa lain. Manusia mempunyai hak-hak yang sama, oleh karena itu tidaklah dibenarkan manusia yang satu menguasai manusia yang lain. Lalu ada kemanusiaan, di mana kemanusiaan berasal dari kata amnesia, merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Lalu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata adil mengandung arti objektif yang sesuai dengan adanya. Misalnya kita memberikan sesuatu pada orang lain, karena memang sesuatu itu merupakan haknya, jadi kita tidak subjektif, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih memberikannya. Lalu sini ada beradab yang kedua ya. Beradab berasal dari kata adab, secara bebas berarti budaya. Dengan demikian beradab berarti berbudaya. Manusia beradab berarti manusia yang tingkah lakunya selalu dijiwai oleh nilai-nilai kebudayaannya. Itulah Indonesia. Selanjutnya, sila persatuan Indonesia. Dengan dasar kebangsaan nasionalisme, dimaksud bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga. Tidak ada pilih kasih, semua manusia, semua masyarakat harus sama haknya. Lalu adalah persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata utuh, tidak pecah belah. Persatuan mengandung pengertian disatukan berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Artinya Indonesia yang bermacam akan satu dengan kesatuannya. Indonesia yang dimaksud dengan Indonesia adalah dalam pengertian geografis dan bangsa mendiami wilayah Indonesia. Lalu yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Nah, dalam mufakat kerakyatan demokrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Demokrasi berarti bahwa kekuasaan tinggi, kedaulatan untuk mengatur negara rakyat terletak di tangan seluruh rakyat. Dalam Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan. Demokrasi Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah demokrasi yang tercantum dalam Pancasila sebagai sila keempat dan dinamakan demokrasi Pancasila.
Selanjutnya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung beberapa pengertian diantaranya. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Hikmat kebijaksanaan yang berarti suatu sikap dilandasi penggunaan pikiran. Permusyawaratan yang berarti suatu tata cara khas Indonesia untuk memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, di mana perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian dalam urusan negara. Lalu yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam pidato 1 Juni 1945 ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan. Di dalam Indonesia merdeka, keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur. Kebahagiaan buat semua orang. Tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan, penghinaan, semuanya bahagia. Cukup sandang dan pangan. Nah, sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dan bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan, keamanan. Sesuai dengan Undang-Undang 1945, pengertian keadilan mencakup pula pengertian adil dan makmur. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung beberapa pengertian diantaranya. Keadilan sosial itu keadilan yang berlaku masyarakat segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia maksudnya berarti bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di negara lain. Itulah tadi butir-butir beberapa pengertian dari nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya kalau kita ingat tadi judul kita topik kita adalah bagaimana melakukan konseling dalam menanamkan nilai Pancasila. Konseling berarti yang dimaksud adalah konselor atau guru BK. Nah, kenapa konselor atau kenapa guru BK? Karena guru BK atau konselor adalah suatu tonggak utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan dengan melalui pelayanannya. Nah, seperti yang kita tahu, yang memiliki pelayanan adalah yang bisa melaksanakan pelayanan konseling itu hanya orang yang profesional. Artinya memang itulah ahlinya, memang dialah yang bisa gitu. Apakah konseling bisa dilaksanakan oleh guru-guru biasa atau guru mata pelajaran misalnya? Nggak bisa, karena konseling yang harus melaksanakan adalah guru konseling. Adapun seperti guru yang lainnya, bekerja sama bisa memberikan bimbingan saja, tapi bukan mengkonseling. Nah, lalu selanjutnya, konselor adalah tenaga profesional yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling yang memiliki sejumlah karakteristik atau ciri-ciri dalam aspek kepribadian, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Nah, karena memang konselor ini sejalan. Konselor ini adalah pembentuk karakter siswa di sekolah. Nah, kalau di rumah kan mungkin keluarga, tapi kalau di sekolah yaitu tanggung jawab semua guru. Tetapi yang membimbing dan memberikan pemahaman tentang karakter, tanggung jawab lebih besar kepada konselor sebagai guru konseling di sekolah. Lalu dalam pelaksanaan, maka kualitas kompetensi kepribadian konselor yang baik dapat membantu peserta didik di sekolah dalam pemberian penguatan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Sebelumnya nilai-nilai Pancasila ini kan tadi bagus sebagai pandangan hidup. Berarti nilai-nilai Pancasila ini juga bisa menjadi karakter dari suatu bangsa. Pandangan hidup itu seperti ini. Pancasila sebagai pandangan hidup dan pandangan bangsa. Artinya ketika misalkan orang luar negeri atau orang lain memandang Indonesia, contohnya Indonesia yang ramah, itu adalah nilai-nilai bangsa Indonesia. Kalau misalnya orang bilang Indonesia itu orangnya ramah-ramah, banyak budayanya. Kalau dibilang Bali, itu berada di Indonesia. Nah, itu tadi yang nilai-nilai Pancasila, nilai dari budayanya, spiritualnya, agamanya,
sikapnya. Maka di sini yang bisa membantu itu mengembangkan nilai-nilai karakter Indonesia. Nah, kita tanamkan dari sejak dini. Artinya dari peserta didik, bukan lagi orang-orang tua. Siapa yang bertanggung jawab di situ adalah konselor. Nah, maka kualitas kompetensi kepribadiannya konselor yang baik dapat membantu peserta didik di sekolah dalam memberikan penguatan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Kontribusinya apa? Want to know, act, read, listen, understand. Yaitu ingin tahu, bertindak, membaca, mendengarkan, dan mengerti. Yang pertama saya lakukan di sini adalah bimbingan layanan pribadi, di mana macam-macam media visual dan audio visual seperti buku-buku sejarah, perjuangan, film-film yang bertema nasionalisme, ensiklopedia, majalah, film, dokumenter, dan media-media lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Boleh juga poster, apapun itu, yang sifatnya informasi yang diberikan kepada siswa pribadi. Mungkin ketika siswanya bermasalah, yang dimana masalahnya itu melanggar norma-norma. Nah, disinilah konselor memberikan informasi-informasi bagaimana nilai-nilai Pancasila seharusnya. Setelah diberikan penanganan seperti layang informasi, maka ditindaklanjuti. Setelah itu, mungkin konselor bisa melihat lagi perkembangan dia bagaimana, seperti itu. Nah, implementasinya nilai-nilai Pancasila di era globalisasi pada peserta didik bisa dilaksanakan dengan menumbuhkan sifat nasionalismenya. Untuk secara umum, pada peserta didik, nasionalisme dapat tumbuhkan kembali dengan momentum yang tepat, seperti contohnya pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan Hari Besar Nasional lainnya. Sepertinya ini udah sering kali di sekolah. Tapi di situ kita biarkan anak-anak atau siswa-siswa atau peserta didik, biarkan mereka campur tangan di situ, seperti melakukan kegiatan membuat lomba-lomba. Nah, itu penting. Nah, di sini konseling kelompok. Saya juga melaksanakan konseling kelompok atau layanan informasi. Sebentar. Layanan informasi, baik itu secara virtual maupun secara langsung. Nah, mungkin saya akan menunjukkan, men-share beberapa RPL yang sini bisa dilihat RPL dalam pelaksanaan tahapan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok yang dilaksanakan secara klasikal, berarti boleh sekelas, boleh kelompok, tidak individu. Nah, di sini konseling kelompok yang pertama itu pembentukan, di mana konselor atau gurunya menyampaikan ucapan selamat, mengantar doa bersama, mengantar pengertian konseling kelompok, tujuan dari dikumpulkannya mereka-mereka itu, menjelaskan latar belakangnya, cara pelaksanaannya, azas kegiatannya, dan melanjutkan pengakraban seperti ice breaking, atau ini kalau misalkan melaksanakan secara virtual bisa melaksanakan game, bisa melaksanakan membunyikan lagu seperti itu. Lalu tahap transisi menjelaskan kembali cara pelaksanaannya, lalu menanyakan apakah siswa peserta didik tadi sudah siap, lalu mempelajari suasana kerja dalam kelompok, atau anak-anak ini udah siap belum, atau masih sibuk dengan kegiatannya. Lalu menekankan asas dari bimbingan konseling, artinya supaya apa? Supaya mereka luas untuk aktif di dalam kegiatan kelompok itu. Tahap pembahasannya di sini, PK maksudnya konselor meminta anggota kelompok untuk mengungkapkan masalah pribadinya masing-masing.
Mungkin bisa juga dengan masalah apa-apa saja yang seringkali mereka langgar, masalah pribadinya yang melanggar pada norma-norma dari Pancasila tadi, nilai-nilai butir-butir Pancasila. Memandu membahas masalah. Nah, di sini semua anggota dipersilakan untuk memberikan pendapatnya, alternatif apa yang akan dilakukan oleh masalah temannya tadi. Sehingga selama perjalanan proses KKP atau kelompok itu bisa mendapatkan alternatif apa yang dipilih dan meminimalisir atau memecahkan masalah yang dihadapi oleh temannya tadi. Nah, lalu tahap pengakhiran yaitu menanyakan anggota kelompok atau apakah ada dari alternatif yang diberikan oleh teman-teman tadi atau apakah dia ingin memilih salah satunya seperti itu. Lalu membuat kesepakatan kapan lagi KKP itu dilanjutkan, kapan lagi Anda sebagai konselor, kita sebagai konselor melaksanakan KKP ini dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Itu sebagai tindak lanjutnya. Setelah semua selesai, yaitu konselor mengucapkan terima kasih dan berdoa, lalu memberikan BMB 3, yaitu berpikir, merasa, bertindak, bertanggung jawab, dan bersikap. Itulah tadi, ini adalah RPL yang bisa kita lakukan di sekolah sebagai penanaman nilai-nilai Pancasila di sekolah. Nah, goals yang diharapkan atau peran rekayasa ide saya ini di masyarakat atau di peserta didik, yaitu membangun persepsi masyarakat, khususnya anak bangsa, tentang bagaimana pentingnya Pancasila sebagai tolak ukur pandangan hidup. Di mana ketika kita melaksanakan ini, pasti orang-orang masyarakat merasa, loh kenapa guru ini rutin kali ya melaksanakan kegiatan ini. Akhirnya kan itu selalu diingat, oh sepenting itu loh memahami Pancasila ini. Sama misalkan seperti sholat itu seringkali dilaksanakan, bahkan berulang-ulang. Artinya nggak ada yang berubah di setiap harinya gitu. Tapi kenapa itu diulang-ulang? Ya karena itu adalah nilai yang sangat penting yang tidak boleh hilang. Itulah juga yang diharapkan dari KKP penanaman nilai-nilai Pancasila ini. Membangun persepsi masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai tolak ukur pandangan hidup. Yang kedua, mewujudkan cita-cita bangsa untuk membangun masyarakat cerdas dan sejahtera. Nah, setelah KKP ini atau pelaksanaan ini terlaksana di setiap sekolah, akhirnya dan masyarakat sudah mengerti bagaimana pentingnya Pancasila, terwujudlah cita-cita bangsa tadi, ikut membangun masyarakat cerdas dan sejahtera. Karena cerdas itu adalah termasuk salah satu dari tujuan dari bangsa. Baik, sekian dari presentasi rekayasa ide saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.